Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran. Di kelompok 4 ini terdiri dari Indah Kumala Putri, Lafepian Dian Wirayuda, Jabirutunima, dan Alicia. Di sini kita akan membahas pertemuan 10, yaitu yang pertama ada merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Yang kedua, mengelola perdagangan eceran, grosir, dan juga logistik. Yang pertama yaitu merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Apa itu saluran pemasaran? Saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan dan dikonsumsi. Saluran pemasaran merupakan seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi, berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. Apa itu sistem saluran pemasaran? Sistem saluran pemasaran adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan yang terpenting yang dihadapi manajemen. Peran utama saluran pemasaran yaitu mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga harus membentuk pasar. Strategi dorong dan tarik. Dalam mengelola perantaranya, perusahaan harus memutuskan berapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran dorong atau tarik. Yang pertama, strategi dorong. Tepat digunakan jika loyalitas merek dalam satu kategori rendah. Pilihan merek dilakukan di toko. Produk menjadi barang impuls dan manfaat produk dipahami dengan baik. Kemudian strategi tarik. Tepat diterapkan ketika ada yang loyalitas merek yang tinggi dan keterlibatan yang tinggi dalam kategori tersebut. Konsumen mampu menerima perbedaan antara merek dan konsumen sudah memilih merek sebelum pergi ke toko. Saluran hibrida. Saluran hibrida atau hybrid channels adalah perusahaan yang saat ini telah berhasil melipat gandakan jumlah atau kunjungan ke pasar di banyak wilayah pasar. Fitur-fitur yang diharapkan pelanggan, yang pertama ada kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Kemudian yang ketiga, hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Memahami kebutuhan pelanggan. Konsumen dapat memilih saluran yang mereka sukai berdasarkan faktor harga, pilihan produk, kenyamanan pilihan saluran, tujuan belanja mereka, atau ekonomi, sosial, eksperimental. Ada 4 kategori pembeli di pasar menurut Periset, Nunes, dan Suspenders. Yang pertama ada pembelanja berdasarkan kebiasaan. Kemudian yang kedua ada pencari kesepakatan bernilai tinggi. Yang ketiga ada pembelanja yang mencintai keragaman. Dan yang keempat ada pembelanja dengan keterlibatan tinggi. Kemudian ada 3 tipe pelanggan yang dilayani oleh pengecer bahan pangan dan pakaian di Prancis, Jerman, dan Inggris. Yang pertama ada pelanggan jasa atau kualitas. Paling memperhatikan keragaman dan kinerja produk di toko serta jasa yang disediakan. Kemudian yang kedua ada pelanggan harga atau nilai. Yang dimaksud adalah paling cermat membelanjakan uang mereka dengan bijak. Yang ketiga ada pelanggan dengan hubungan yang dekat. Yang dimaksud adalah pelanggan yang mengutamakan mencari toko yang sesuai untuk diri mereka atau anggota kelompok di mana mereka ingin menjadi anggotanya. Fungsi saluran pemasaran. Saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan atau menginginkannya. Tingkat saluran. Saluran tingkat 0 atau saluran pemasaran langsung maksudnya terdiri dari produsen yang menjual langsung kepada pelanggan akhir. Saluran tingkat 1 mengandung satu perantara penjual yaitu pengecer. Saluran tingkat 2 mengandung 2 perantara yaitu pedagang grosir dan pengecer yang ada di pasar konsumen. Saluran tingkat 3 terdiri dari 3 perantara dalam industri pengemasan daging. Pedagang grosir menjual ke pasar besar yang menjual ke pengecer kecil. Saluran sektor jasa adalah saluran yang tidak terbatas pada distribusi barang fisik. 5 output jasa yang dihasilkan saluran. Yang pertama ada ukuran lot.
yaitu jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibelikan oleh pelanggan umum dari satu peristiwa. Yang kedua, waktu tunggu dan waktu pengiriman. Rata-rata waktu tunggu pelanggan saluran untuk menerima barang pelanggan makin menyesuaikan saluran yang mengirimnya cepat. Yang ketiga, ada kenyamanan spesial, yaitu tingkat di mana saluran pemasaran membuat konsumen lebih mudah membeli produk. Yang keempat, ada keragaman produk rentang pilihan yang disediakan oleh saluran pemasaran. Yang kelima, ada dukungan layanan, maksudnya jasa tambahan yang disediakan oleh saluran. Contoh jasa kredit, pengiriman, instalasi, dan perbaikan. 3 elemen yang menggambarkan alternatif saluran. Yang pertama, ada jenis perantara, yaitu pemasaran harus mengidentifikasi jenis perantara yang tersedia untuk melakukan pekerjaan salurannya. Kemudian yang kedua, jumlah perantara. Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang akan digunakan di setiap tingkat saluran. Yang ketiga, ada syarat dan tanggung jawab setiap anggota saluran. Maksudnya setiap anggota saluran harus diperlakukan dengan hormat dan memberikan peluang bagi saluran tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Praktik pemasaran e-commerce. Yang pertama, ada e-business, yaitu adalah menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua, ada e-commerce, yaitu maksudnya berarti perusahaan atau situs menawarkan untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa online. Yang ketiga, ada e-purchasing, yaitu yang di sini maksudnya perusahaan memutuskan membeli barang, jasa, dan informasi dari berbagai pemasok online. Yang keempat, ada e-marketing, maksudnya di sini adalah menggambarkan usaha perusahaan untuk memberitahu pembeli, mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk dan jasa lewat internet. Materi yang kedua yaitu mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Perdagangan eceran atau pengecer, semua kegiatan yang diakibatkan dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk menggunakan pribadi dan non-bisnis. Nah, perdagangan ecer atau pengecer ini meliputi semua kegiatan yang dilibatkan dalam penjualan atau jasa secara yang langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan non-bisnis. Pengecer bisa dipahami secara perdagangan eceran tokoh, perdagangan eceran non-tokoh, dan organisasi eceran. Jenis toko eceran yang terpenting yaitu yang pertama toko barang khusus, yang kedua department store, yang ketiga toko kelontongan. Nah, yang keempat toko diskon, yang kelima pengecer off price, yang keenam super store, terus yang ketujuh ruang pamer katalog. Nah, 4 kategori utama usaha eceran non-toko, yaitu yang pertama penjualan langsung adalah industri multimiliar dolar dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu, atau kegiatan penjualan di rumah. Yang kedua, pemasaran langsung berakar pada pemasaran surat langsung dan katalog yang mencakup pemasaran jarak atau telemarketing, pemasaran televisi respon langsung, dan belanja elektronik. Nah, yang ketiga, mesin otomatis yang menawarkan penjualan 24 jam dan menjual berbagai macam barang. Nah, yang keempat, layanan pembeli, yaitu pengecer tanpa toko yang mengenai klien tertentu. Logistik pasar, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Yang kedua, memutuskan rancangan saluran dan strategis jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Nah, yang ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Yang keempat, mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching.